Bab 1. Dari Yesus kepada bukit-bukit Gilboa yang gersang. Dalam dasawarsa 1830-an dan 1840-an, para pengikut William Miller telah memusatkan perhatian mereka pada Yesus. Mereka membayangkan dia dalam kedatangannya yang gemilang dan segera selaku Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja, yang datang untuk menjemput mereka menuju istana surgawi yang telah disediakannya bagi umat kepunyaannya. Sekelompok kecil orang Advent percaya bahwa setelah peristiwa kekecewaan pada musim gugur tahun 1844 yang berkembang menjadi Gereja Masehi Advent hari ke-7, juga memusatkan perhatian mereka kepada Yesus. Mereka sudah mendapatkan suatu pengalaman di dalam Dia. Mereka memiliki jaminan keselamatan oleh anugerah melalui iman di dalam Dia. Warisan ini mereka peroleh dari berbagai gereja evangelikal dari mana mereka berasal. Sebagai hasil dari keyakinan ini, mereka menikmati kebahagiaan dan pengharapan bahagia, sementara menantikan dengan bersemangat akan kedatangan Yesus. Mereka merindukan Dia sebagaimana pengantin perempuan mengharapkan pengantin laki-laki datang ke pesta pernikahan. Bagi mereka, memikirkan tentang Yesus itu manis seperti madu. Hubungan persahabatan yang akrab dengan Yesus ini menyanggupkan mereka bertahan terhadap kekecewaan yang pahit. Hal ini membarui semangat mereka dan mendorong mereka untuk kembali bersaksi sesuai dengan nubuatan dalam Wahyu 10 ayat 9-11, serta mengumandangkan pekabaran bahwa Yesus segera datang. Mereka membayangkan Dia bukan hanya pada kedatangannya yang segera dan mulia untuk mengumpulkan milik kepunyaannya, tetapi juga membayangkan bahwa sekarang ini Ia berada dalam Ka'bah semawi untuk menjadi pengantara mereka. Adalah karena kasih mereka terhadap Yesus dan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya bagi mereka selama kedatangannya yang pertama dan yang masih dilakukan bagi mereka di dalam Ka'bah surgawi, yang membuat kerinduan mereka terhadapnya tetap menggebu, meskipun sudah mengalami kekecewaan itu. Dengan tekun, umat Masehi Advent hari ke-7 yang mula-mula itu bergantung kepada Yesus. Tetapi, sekalipun saudara-saudara kita yang penyabar ini percaya akan keselamatan oleh anugerah melalui iman, mereka jarang mengkhotbahkannya. Beban pekabaran mereka untuk umum ialah segeranya kedatangan Kristus dan keinginan mereka untuk hidup menuruti hukum-hukumnya, termasuk hukum hari Sabat, sementara mereka menantikan Dia. Mereka tidak melihat keperluan khusus untuk mengkhotbahkan keselamatan oleh iman. Para pendengar mereka sudah mempercayai hal itu, sudah menjadi suatu dasar pemikiran yang tak diragukan bahwa tidak ada keselamatan yang terpisah dari Kristus dan pengorbanannya atas dosa manusia. Hal ini sudah pasti di kalangan mereka, tidak perlu lagi disebutkan secara khusus. Itulah sebabnya dalam khotbah-khotbah, dalam buku-buku dan majalah umat Advent yang mula-mula itu jarang disebutkan tentang pembenaran oleh iman dan keselamatan oleh anugerah. Sebab yang lain mengapa orang-orang Advent mula-mula jarang membicarakan dan menulis tentang keselamatan oleh anugerah melalui iman, ialah karena mereka membiarkan para penentang mereka menentukan acara dan menyusun prioritas mereka. Umat Advent yang mula-mula telah diserang dengan gencar oleh golongan Kristen lainnya untuk mempertahankan sebagian dari kepercayaan mereka, seperti kewajiban yang mengikat terhadap 10 hukum dengan pemeliharaan Sabat hari yang ke-7. Mereka berpaling kepada Alkitab. Mudah bagi mereka
untuk mendapatkan ayat-ayat Alkitab yang mengikat ketat iman mereka di dalam Yesus kepada penurutan akan seluruh 10 hukum itu, termasuk hukum hari Sabat. Dengan bersemangat, mereka membacakan dan mengkhotbahkan dengan berani bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala hukumku. Dan barang siapa yang memiliki hukumku dan menurutinya, dialah itu yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Demikianlah di dalam perasaan kemenangan, penekanan kasih di dalam umat Masehi Advent hari ke-7, lambat laun beralih dari kasih dan persekutuan yang erat dengan Yesus kepada pemeliharaan akan hukum Tuhan. Lama-kelamaan, Yesus mulai memudar dari pandangan dan pemikiran banyak umat Masehi Advent hari ke-7. Pengalaman kasih secara pribadi yang dialami dengan Yesus jarang dipikirkan. Pada tahun 1870-an dan 1880-an, banyak orang Advent umumnya sudah kehilangan pandangan akan Yesus. Sementara hidup kerohanian mulai layu dan hampir mati di dalam orang-orang Advent ini, Ellen White memperhatikan adanya erosi pengalaman orang Kristen yang sejati. Dia pun mencanangkan amaran. Sejak permulaan tahun 1870-an, berulang-ulang dia menaruh perhatian kepada keadaan yang suam yang menjadi sifat Laodikia, khususnya gereja di Battle Creek, Michigan. Dalam pidatonya kepada para pendeta dalam tahun 1879, dia mengemukakan kenyataan bahwa pengalaman kekristenan telah merosot menjadi sekedar teori saja dan bahwa kebenaran agung dan khidmat yang dipercayakan kepada gereja sudah sering dihidangkan dalam teori yang dingin. Dia mengamarkan, suatu teori kebenaran tanpa kesalehan yang vital tidak dapat menghapus kegelapan moral yang menyelubungi jiwa. Dengan menunjukkan kepada para pendeta, dia berkata, banyak orang yang mereka bawa ke dalam kebenaran sangat kekurangan kesalehan yang sejati. Mungkin mereka memiliki suatu teori kebenaran, tetapi mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Hati mereka fana, mereka tidak tinggal dalam Kristus dan Dia di dalam mereka. Adalah tugas pendeta untuk mengemukakan teori kebenaran, tetapi mereka tidak boleh berhenti dengan hanya melakukan ini. Hubungan yang vital dengan Gembala Agung itu akan menjadikan para gembala pembantu sebagai wakil Kristus yang hidup, suatu terang yang sejati bagi dunia. Hampir bersamaan waktunya dia menulis, saya rindu melihat para pendeta kita lebih banyak bergantung pada salib Kristus, sementara itu hati mereka sendiri dilunakkan dan dikuasai oleh kasih juru selamat yang tiada bandingannya itu, yang mendorong pengorbanan yang kekal itu. Kebanyakan anggota gereja percaya akan kebenaran oleh iman itu sebagai suatu teori yang abstrak. Mereka menyetujuinya dalam pikiran, tetapi mereka kekurangan pengalaman yang hidup sebagai sumber kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan Kristiani sehari-hari. Hampir tanpa menyadarinya, mereka telah hanyut ke dalam suatu pengalaman legalistik, berpegang teguh pada pengajaran itu, tetapi kekurangan pengalaman yang penuh semangat di dalam Yesus sebagai juru selamat pribadi. Memudarnya pengalaman kekristenan secara pribadi di antara banyak anggota itu akan mengakibatkan kerohanian yang suam semakin bertambah dalam jemaat. Para pemimpin gereja menyadari kebutuhan akan kebangunan rohani. Dalam majalah Review and Herald terbitan 21 November 1882, di halaman 1-3, George Butler selaku Ketua General Conference menyerukan jemaat untuk berpuasa dan berdoa dari tanggal 1 hingga 3 Desember. Sebagai dukungan terhadap seruannya, dia memperhatikan bahwa gereja sedang mengalami kemurtadan
dan kemerosotan rohani. Karena itu, dia berkata, kemajuan pekerjaan ini sangat terhalang oleh karena keadaan kita yang tidak berserah sebagai suatu umat. Inilah yang mendorongnya untuk menegaskan, kita harus menjadi satu umat yang bertobat. Pada saat berlangsungnya rapat General Conference di Battle Creek tahun 1886, Ellen White sedang berada di Swiss. Tetapi kepadanya ditunjukkan penglihatan dari gereja Battle Creek dan oleh malaikat pengawalnya diberitahukan bahwa ada suatu kebutuhan akan kebangunan rohani yang besar di kalangan orang-orang yang memikul tanggung jawab di kalangan pekerjaan Tuhan. Ternyata keadaan kerohanian yang memprihatinkan di dalam gereja berlangsung sampai diadakannya rapat General Conference di Minneapolis pada tahun 1888. Berulang-ulang Ellen White menyatakan di halaman-halaman majalah Review and Herald akan keprihatinannya terhadap gereja. Beberapa dari pernyataan-pernyataannya ini akan dikemukakan. Dalam terbitan 15 Februari 1887, dia mengatakan, terlalu banyak formalitas dalam gereja. Mereka yang mengaku dituntun oleh firman Tuhan akan dikenal dengan bukti-bukti iman mereka. Namun, mereka bagaikan pohon ara yang memamerkan daun-daunnya yang lebat di muka bumi, tetapi setelah diselidiki oleh guru itu, kita ditemukan tanpa buah. Dalam edisi 22 Maret 1887, Review datang dengan seruan supaya mengadakan kebangunan rohani. Suatu kebangunan kesalehan sejati di antara kita adalah kebutuhan kita yang terbesar dan paling mendesak. Mengusahakannya adalah tugas kita yang pertama. Suatu kebangunan perlu diharapkan hanya sebagai jawaban kepada doa kita. Sementara anggota-anggota begitu kekurangan akan Roh Kudus Bapa, mereka tidak dapat menghargai khotbah dari firman itu. Ada orang-orang di dalam gereja yang tidak bertobat. Dia menulis dalam review terbitan 24 Juli 1888. Pertanyaan serius harus terulang kepada setiap anggota gereja kita. Bagaimana kita berdiri di hadapan Bapa sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Yesus Kristus? Kematian rohani telah menimpa umat yang seharusnya menunjukkan ciri-ciri kehidupan, semangat, kemurnian, dan penyerahan oleh pengabdian yang paling bersungguh-sungguh kepada pekerjaan kebenaran. Banyak peserta yang berkumpul di Minneapolis untuk mengikuti rapat General Conference dan seminar kependetaan seolah-olah berada dalam keadaan mati rohani. Pada pagi tanggal 11 Oktober, dalam pembicaraannya yang pertama pada seminar kependetaan itu, Ellen White berkata, saudara-saudara, adalah suatu kebutuhan mutlak untuk kita mencapai standar yang lebih tinggi dan lebih suci. Seminggu kemudian, dalam renungan pagi pada rapat itu, Ellen White mengatakan bahwa ada banyak pendeta yang tidak pernah bertobat dan mereka tidak mengambil bagian dalam sifat ilahi. Kristus tidak tinggal di dalam hati mereka oleh iman. Dia menambahkan bahwa banyak di antara mereka ini memasuki pekerjaan kependetaan sehingga pengaruh mereka memerosotkan moral gereja. Sebagai akibatnya, terlalu banyak khotbah tanpa Kristus yang dikhotbahkan. Sebagai ajakan penutup dalam khotbahnya ini ialah, oh, kiranya kita bertobat. Kita menginginkan agar para pendeta dan pendeta muda bertobat. Gereja Masih Advent hari ke-7 yang telah dimulai sebagai suatu kelompok orang-orang percaya yang sedang menikmati persekutuan yang bergairah dengan Tuhan dan hanya bergantung pada Yesus demi keselamatan, sekiranya pada rapat di Minneapolis tahun 1888 itu memperbarui hubungan mereka dengan Dia. Secara rohani,
banyak pendeta yang mengembara bersama domba gembalaannya di kawasan bukit-bukit Gilboa yang gersang, sebagai gambaran pengalaman kerohanian yang gersang dari banyak saudara-saudaranya sesama umat percaya. Dengan belas kasihan Bapa memandang gereja yang dikasihinya, Ia sudah menyediakan 2 orang muda untuk membantu membangunkan dan memulihkan anggota-anggota gerejanya yang sedang sekarat kepada persekutuan yang hidup, berfungsi, dan dipenuhi roh dengan Dia.